sehingga Ka'bah hancur, lalu mereka bangun dan dibangun hanya dengan harta yang halal. Yang halal tuh sampai segitulah dia. Padahal Quraisy ini orang kaya. Kenapa? Karena mereka tuh ahlul ibil. Samping punya unta, punya ternak, juga ahlul tijarah sebagai pedagang. Tetapi itu susah, mereka mengimani yang bagus itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bengkah tunung karena sampai nengka ini. Pernah dirubah di zamannya Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Perang. Dihancurkan lagi oleh Hajjaj. Berdasarkan perintah dari Yazid Ibn Muawiyah radhiyallahu anhu. Yazid menyesal. Setelah diberitahukan hadis Nabi tadi, bahwa Nabi ingin merubah Ka'bah yang dibuat oleh Quraisy, yang akan dirubah dengan ukuran yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Menyesal ya, seandainya kata saya tahu Nabi bersabda begini, saya tidak akan hancurkan apa yang dibuat oleh Abdullah bin Az-Zubair itu. Sudah dirubah ya. Dan akhirnya juga Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah mau dirubah oleh penguasa. Setelah Hajjaj tumbang, jatuh semuanya, mau dirubah oleh penguasa zaman itu. Maka Imam Malik mengatakan, biarkan saja begitu, jangan sampai Ka'bah ini menjadi permainannya para penguasa. Nah ini dia, Nabi mengatakan, seandainya kata Aisyah kamu tidak baru masuk Islam, saya akan robah dia seperti kaidahnya atau kawaidnya, seperti bangunannya Nabi Ibrahim. Saya akan tempelkan rumahnya atau pintunya gitu, pintunya ke tanah. Sekarang ini kan naik pintunya ya, layak beratas. Ditanya dia, ya Rasulullah, kenapa dia naik pintunya itu? Karena kaummu mau memasukkan siapa yang dikehendaki dan tidak mau memasukkan siapa yang tidak dikehendaki. Ini pun atasan lawang. Nah. Sebenarnya tidak, orang lalu lalang. Ya, masuk dari satu pintu, keluarnya dari satu pintu. Coba kita lihat ya bangunan yang sekarang ini. Pintunya kan di dekat Hajar Coba lihat tembusannya di sana. Di dekatnya dekatnya Rukun Yamani. Ada kelihatan seperti pintu di sana. Sebenarnya begitu, dua pintunya. Masuk dari satu arah, keluar dari satu arah. Sebenarnya begitu. Tetapi orang Quraisy ini sifatnya fakhar, ya, berbangga dan sombong begitu, dinaikkan sengaja pintunya sehingga yang boleh masuk siapa yang dikehendaki, yang tidak dikehendaki tidak boleh masuk. Baik, kita ambil apa isinya. Fi hadzal hadits, ini hadisnya tadi muttafaqun alaih. Dalam hadis ini dalalatun zahiratun, bukti nyata. Ala makna hadzal qaidah, makna qaidah menolak mudarat lebih utama dari mendapatkan manfaat, jikalau mudarat itu lebih besar dari manfaat. Idh taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maslahata bina'il bait al-atiq, yang mana Nabi meninggalkan maslahat membangun Al-Ka'bah ala usus Ibrahim, di atas dasar atau pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam, lidar mafsadati khasya wuqu'uha atau khasya wuqu'aha, untuk menolak kerusakan yang Nabi khawatir akan jatuh. In huwa hadamahu wa banahu alaiha, jikalau Nabi menghancurkan Ka'bah itu dan membangunnya di atas pondasi Nabi Ibrahim. Wahya nufurun nasi anil Islam, yang dikhawatirkan jangan-jangan orang ini lari dari Islam. Auriddatuhum, atau mereka itu keluar dari Islam, bisababi hadzal fi'il, karena perbuatan ini. Faqaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dar'a hadhihi al-mafsadata ala jalbi atau dar'a hadhihi al-mafsadati ala jalbi tilkal maslahati. Maka Nabi mendahulukan menolak kerusakan yang besar ini daripada mendapatkan maslahat. Baik. Mana dalil yang ketiga? Menolak mudarat yang lebih besar, lebih utama daripada mendapatkan manfaat yang sedikit. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakuffu an qatlil munafiqin ma'a kaunihi maslahah.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menahan untuk tidak membunuh orang-orang munafik. Padahal membunuh orang munafik ini maslahat. Bagaimana? Bukan jarak munafik terus. Maslahat apa tidak? Maslahat. Karena orang munafik ini merusak dari dalam. Tetapi apa? Nabi tidak membunuhnya li'alla yakuna dzari'atun aw dzari'atan ila tanfirin nas, supaya jangan menjadi celah atau jalan akan menjadikan orang lari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi ditanya, "Kenapa Rasulullah engkau tidak membunuh orang Khawarij ini di hadapanmu?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Akhsha an yaqulan nas anna Muhammadan qatala ashabah." Aku khawatir orang-orang beranggapan Muhammad membunuh sahabatnya. Wa qauluhum anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Saya khawatir mereka mengucapkan Muhammad itu membunuh sahabatnya. Inilah dia dalil-dalil yang menyatakan bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yaitu menolak kerusakan atau kemudaratan lebih utama dari mendapatkan manfaat. Jikalau manfaat tersebut kecil, mudarat tersebut lebih besar. Taib. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini yang berkaitan dengan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dan ingat, yang dimaksud kaidah adalah apabila mudarat lebih besar daripada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Rabi'an qaidatu inna dar'al mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Yang keempat, kaidah dalam manhajus salaf, menolak kemudaratan lebih utama daripada mendapatkan kebaikan. Taib, syaratnya bagaimana? Apabila mudarat itu lebih besar dari manfaat. Sebagaimana Nabi tidak jadi menghancurkan Ka'bah guna dibangun seperti bentuk Nabi Ibrahim, karena khawatir orang-orang baru masuk Islam itu keluar Islam. Maslahat menghancurkan itu lebih kecil ketimbang mudaratnya orang keluar dari Islam. Hadza huwa. Baik, sekarang kita masuk ke contoh yang keempat atau dalil yang keempat. Jadi hakikatnya kaidah ini, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ini masuk dalam kaidah la dharara wa la dirar. Tidak ada yang memudaratkan dan jangan kita memudaratkan orang lain. Ini masuk dalam hal ini. Dan sebenarnya perlu kita membahas al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah fikih. Jadi insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Setelah kita menghabiskan kitabul wajiz ini, kita masuk ke kaidah fiqhiyah, sehingga kita bisa berdalil, memiliki kaidah. Setiap permasalahan itu masalah kecil masuk ke dalam kaidah-kaidah besar untuk kita gunakan untuk berdalil dalam kehidupan beragama. Seperti ini sudah, ya. Lah ragu-ragu aku ini menek apa ndek? Ragu-ragu aku ini apakah ini wudu saya masih apa tidak? Kaidah dibutuhkan. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang karena keraguan. Wal yaqinu la yazulu illa bi yaqin mithlu. Keyakinan tidak akan hilang kecuali dengan keyakinan yang sejenisnya. Dan banyak kaidah yang penting kita pelajari. Perlu dah tahu ya. Ya, sehingga ada kitab di sini ada namanya Al-Qawaidul Fiqhiyah Al-Kubra wa ma tafarra anha. Kaidah-kaidah fikih yang terbesar dan cabang-cabangnya, ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Ghanim As-Sadlan, salah satu dari guru besar di Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Riyadh. Jadi kitab ini membahas semuanya. Kaidah dalam beragama penting kita pahami. Ya, insyaallah Allah panjangkan umur kita bisa mengkaji kitab ini. Baik. Sehingga kita bisa menimbang, kita tahu, ya, karena ada dalam agama ini istilahnya dalil yang secara global. Nah, dalil global ini dari sini kadang-kadang diambil kaidah umum, sehingga kalau ada masalah-masalah kecil, oh ini larinya ke kaidah ini, oh ini larinya seperti ke kaidah ini, kita paham seperti itu insyaallah taala. Baik. Dalil yang masalah yang keempat, dalil menyatakan menolak
mafsadah kerusakan lebih utama